Pemain keturunan kewalahan di TC Perdana, Saint Patinama tebar sewor jelang jumpa Irak dan Filipina. Ragnar Oratmangun Kologi STY sampai roll depan. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Timnas Indonesia sudah menjalani latihan perdana jelang melakoni 3 pertandingan pada Juni 2024 melawan Tanzania, Irak, dan Filipina. Menu latihan pada hari perdana ini difokuskan pada penguatan fisik, salah satunya dengan memutari setengah lapangan selama kurang lebih 30 menit. Pada pola latihan ini, sejumlah pemain kewalahan. 2 pemain Timnas Indonesia Yance Sayuri dan Dayton John sampai tak bisa melanjutkan sesi karena cedera. Yance terjatuh di tengah-tengah latihan dengan paha kirinya yang diperban. Adapun Dayton juga terlihat mengikuti latihan terpisah dengan hanya jogging ringan. Sementara itu, striker Dimas Derajat pun terlihat tidak mampu mengimbangi pola latihan yang diterapkan oleh pelatih asal Korea Selatan itu, karena beberapa kali tertinggal dari rombongan. Tom Haye dan Ivar Jenner sendiri pun juga mengakui jika latihan perdana Timnas Indonesia sedikit sulit. Meski begitu, kedua pemain tersebut tetap merasa senang dengan menu latihan dari pelatih Sintayong. Ivar Jenner pun menginginkan Timnas Indonesia wajib menyapu bersih kemenangan dalam 2 laga terakhir Grup F nanti. Sederet pemain top Indonesia turun dipanggil Sintayong ke skuad Garuda untuk 2 laga terakhir Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satunya ada pemain naturalisasi yakni Ragnar Oratmangun. Menariknya, Ragnar pun mencuri perhatian kala menjalani latihan pada TC Timnas Indonesia kemarin. Dalam video yang diunggah akun TikTok @komakusipaya, terlihat Ragnar Oratmangun sampai kolongi Sintayong kala berlatih bersama rekan-rekan timnya di Timnas Indonesia. Sintayong terlihat harus bersusah payah kala hendak mengejar bola tendangan Ragnar Oratmangun. Dia bahkan sampai terjatuh di depan Ricky Kambuaya. Momen ini sontak menggelitik sejumlah pemain Timnas Indonesia karena melihat aksi sang pelatih yang jatuh bangun bahkan sampai melakukan roll depan di lapangan. Ragnar sendiri tak lama kemudian terlihat mendekati Sintayong guna membantu sang pelatih bangun kembali. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong memastikan akan ada tambahan pemain untuk menghadapi Irak dan Filipina di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti. Untuk menghadapi laga ini, PSSI sendiri telah mengumumkan ada 22 pemain yang dipanggil buat membela skuad Garuda. Namun demikian, pelatih asal Korea Selatan tersebut mengaku akan menambah pemain untuk menghadapi laga penting ini. Akan tetapi, Sintayong belum menentukan siapa yang akan masuk sebagai pemain tambahan nantinya. Menurutnya, ia akan menentukan 3 hari ke depan untuk pemain tambahan yang akan masuk. Sintayong sendiri juga tak menyinggung pemain posisi apa yang bakal dipanggil nantinya. Di sisi lain, di lain kesempatan, STY mengungkapkan peluang Martin Paes untuk bergabung ke Timnas Indonesia. Namun peluangnya baru 50-50 atau 50-50. Oleh sebab itulah, Sintayong memohon doa para pecinta sepak bola tanah air agar proses yang sedang dijalani Martin Paes bisa berjalan lancar. Dengan demikian, sang pemain bisa membela Timnas Indonesia. Pada Selasa 28 Mei sore, netizen pecinta sepak bola Indonesia dibikin geram gara-gara melihat lapangan tempat Timnas Indonesia berlatih begitu butut. Banyak dari fans khawatir dengan kondisi lapangan seperti itu bisa meningkatkan resiko cedera pemain. Akibatnya, Timnas Indonesia pun terpaksa harus memindahkan tempat latihan gara-gara faktor kualitas lapangan di area Stadion Gelora Bung Karno yang kurang memadai. Marcelino pindah tempat latihan ke lapangan AGBK yang bersebelah dengan lapangan B. Karena bagian dari lapangan B memang terlihat menguning dan coklat, maksudnya rumput tidak tumbuh dengan benar. Saint Patinama kembali dipanggil memperkuat Timnas Indonesia setelah absen saat 2 kali bersua Vietnam karena cedera Maret kemarin. Kehadiran Saint Patinama pun membuat persaingan di sektor bek kiri bertambah ramai. Lebih dari itu, Patinama sendiri memiliki keyakinan bahwasanya Timnas Indonesia akan tampil percaya diri melawan Irak dan Filipina. Keyakinan Saint muncul mengacu materi pemain yang dimiliki oleh skuad Garuda saat ini. Selain itu, Timnas Indonesia juga sukses menorehkan 2 kemenangan atas Vietnam di laga kandang dan tandang yang membuka peluang lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara itu, kesiapan soal kondisi fisiknya mantan pemain Kasyupen ini memastikan dalam kondisi yang baik. Saint Patinama pun menjaga kondisinya saat berlibur di Bali agar bisa tampil prima menatap laga uji coba. Ada momen menarik saat para pemain Timnas Indonesia di hotel tempatnya menginap. Mereka disambut oleh anak-anak kecil.
Rizky Ridho dan kawan-kawan pun terlihat hangat menyambut para anak-anak tersebut. Video pemain timnas Indonesia tersebut viral di media sosial. Tampak sejumlah pemain seperti Sandy Walsh, Nathan John, Egy dan Ragnar Aratmangun melayani tos dari anak-anak tersebut. Unggahan ini pun mendapatkan respon yang cukup banyak dari warganet, di mana beberapa justru menyoroti tingkah kocak dari Marcelino Ferdinand dan Rafael Struijk. Dalam latihan perdana timnas Indonesia yang berlangsung di lapangan Senayan Jakarta pada hari Selasa ini baru diikuti oleh 18 pemain. Ada 4 pemain yang belum bergabung yakni Pratama Arhan dari Suwon FC, J.Itzes dari Venezia, Jordi Amat dari Johor Darul Taksim, dan Justin Hubner dari Cerezo Osaka. Untuk 3 pemain lainnya direncanakan bakal segera bergabung ke timnas Indonesia dalam waktu dekat ini. Akan tetapi J.Itzes dipastikan bakal telat bergabung bersama tim Merah Putih. Bahkan, pemain berusia 23 tahun tersebut tak hanya absen membela tim Merah Putih di laga uji coba melawan Tanzania saja, tapi pemain klub Liga Italia ini juga dipastikan akan absen membela tim di laga melawan Irak. Hal ini karena J.Itzes direncanakan bergabung dengan tim Merah Putih pada 5 Juni mendatang, lantaran harus membela Venezia yang akan main di babak final playoff menuju Serie A. Namun demikian, pemain keturunan Indonesia Belanda tersebut bakal tersedia untuk menghadapi laga melawan Filipina. Calon pemain naturalisasi Calvin Verdong dikabarkan sedang diminati oleh AS Alkmaar. Kabar ini disampaikan oleh jurnalis asal Belanda Boudewijn de Manden. Hal ini lantaran pihak AS Alkmaar dikabarkan ada di tribun saat Verdong sedang melakukan pertandingan. Menariknya, keputusan AS Alkmaar berpeluang mendapatkan sinyal positif. Pasalnya pemain berusia 27 tahun ini sedang memikirkan untuk mencari klub baru. Verdong saat ini masih terikat kontrak dengan tim kasta tertinggi Liga Belanda NEC Nijmegen. Dia musim ini sudah bermain dalam 33 pertandingan dengan mencatatkan 2 gol dan 2 assist. Penampilan yang solid di sektor bek kiri inilah yang membuat dia jadi salah satu pemain reguler di tim. Debut Satoru Mochizuki sebagai nahkoda anyar Garuda Pertiwi di level senior berbuah manis. Claudia Schönemann dan kawan-kawan berpesta atas Singapura dengan skor akhir 5-1. Dalam kemenangan ini, Claudia Schönemann memborong 2 gol pada menit ke-64 dan penalti pada menit ke-87. Marcella Awi juga mencetak brace pada menit ke-11 dan 66. 1 gol lainnya dicetak oleh Reva Oktaviani pada menit ke-90+5. Satoru Mochizuki pun menilai anak asuhnya bermain dengan apik dan sesuai dengan instruksi yang diinginkan. Oleh sebab itulah ia menyebut kemenangan ini pantas didapatkan oleh Garuda Pertiwi. Sementara itu dalam kemenangan besar ini rupanya STY juga ikut menyaksikan. Hal ini pun sukses membuat Satoru kaget. Satoru Mochizuki pun berkeinginan berbicara dengan Sintayong terkait menangani tim nasional di Indonesia. Sebagai pelatih asing, Sintayong lebih dulu menangani skuad Garuda sejak 2019, sedangkan Mochizuki baru sejak Februari kemarin. Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan News Flash edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.